Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya, Nursi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci atau toharoh. Apa saja alat-alatnya? Yuk kita simak videonya. Belajar bersama Nursi, ayo kita coba. Setiap huruf dan kata, ilmu terbuka. Di Nur kita melangkah, jadi luar biasa. Alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air, debu atau tanah, batu dan benda-benda keras lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan alat-alat bersuci berikut. Yang pertama yaitu air. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam. 1. Air mutlak atau tohir mutohir, suci mensucikan, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan. Air yang termasuk air mutlak ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, es, air embun, dan air dari mata air. 2. Air tohir goiru mutohir, suci tidak menyucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Adapun yang termasuk jenis air tohir goiru mutohir ini, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa, contohnya air kopi, air teh, dan lain sebagainya, air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya air tebu, air kelapa, air jeruk, dan lainnya. 3. Air makruh yaitu air musyamas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu dapat berkarat. Air musyamas seperti ini hukumnya makruh, karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat seperti bejana dari emas atau perak dan dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk air musyamas. 4. Air mutanajis atau air bernajis. Air mutanajis yaitu air suci yang telah bercampur dengan najis. Air ini tidak sah digunakan untuk bersuci, bahkan juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis, karena air itu sendiri hukumnya najis. Air yang asalnya suci dapat berubah menjadi mutanajis apabila air kurang dari 2 kullah tersebut bercampur dengan najis baik berubah sifatnya maupun tidak. Air lebih dari 2 kullah tersebut bercampur dengan najis sehingga berubah salah satu sifatnya, bau, warna atau rasanya. Apabila air itu tidak berubah sifatnya maka hukumnya tidak mutanajis alias tetap suci. Keterangan, 2 kullah setara dengan 216 liter. 5. Air mustamal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan. Alat bersuci yang kedua yaitu debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Alat bersuci yang ketiga yaitu batu. Batu dapat digunakan bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Adapun jumlah yang digunakan untuk bersuci sedikitnya 3 batu. Bersuci dengan batu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkan. Selain batu, benda yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tisu, sebab selain kesat dan kering tisu juga mempunyai daya serap tinggi. Sedangkan tulang, kaca dan plastik tidak dapat digunakan untuk bersuci sebab selain membahayakan, tulang, kaca dan plastik tidak dapat menghilangkan najis hingga bersih. Sekian pembahasan tentang alat-alat bersuci, semoga bisa bermanfaat ya. Tonton juga video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Nursi, ayo kita coba. Setiap huruf dan kata, ilmu terbuka. Di Nur kita melangkah, jadi luar biasa.